Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain laman dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyiapkannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan padamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore semuanya. Dari tempat saya bisa melihat, wah luar biasa. Sudah mulai terasa keberanian orang untuk datang, dan kita juga berani untuk membuka gereja kita buat lebih banyak orang. Tapi belum 100% seperti yang sebelum pandemi. Tapi ya sudah disuruh datang. Karena itu saya berterima kasih yang datang dan yang ikut kita tetap tahan dulu, ikut hanya secara daring. Paling tidak kita ikut misa. Ya. Karena misa ini sangat penting buat kita. Karena apa yang kita dapat dari misa itu? Yang paling penting adalah ada dua, firman-Nya Tuhan dan Ekaristi.
firman-Nya Tuhan dan Ekaristi. Karena saya sangat mengerti kalau orangnya sudah berapa tahun, 2 tahun gak ikut misa, pasti rindu dan haus dan lapar. Dan kalau lapar dan haus tentu saja kecapean. Kalau capek ya itu risikonya karena bisa digudain dengan mudah dan marah-marah dengan cepat karena kecapean. Dan tentu saja kecapean itu bukan hanya secara fisik, ada juga kecapean secara relasi, secara psikis, dan tentu saja spiritual. Banyak bermacam-macam kecapean itu. Yang penting adalah kita harus makan, minum, dan istirahat dengan baik. Dengan cara apa? Kalau fisik yaitu makan, minum, dan tidur. Sudah. Kalau intelektual harus baca buku-buku yang sangat menginspirasi kita. Supaya kelaparan kita, kehausan kita secara intelektual terisi. Nah ini intinya bagus sekali ada yang datang. Nah saya ingat sebuah cerita oleh orang Romo. Ini tentang 2 frater. Frater itu sedang makan kue. Tapi sebelum mereka mulai, frater ini ada tamu yang datang. Tamu orang yang satu frater itu. Jadi dia ya simpan dulu kuenya di dalam lemari. Dan dia bicara dengan tamunya, ya cukup panjang, mereka senang dengan perjamuan itu, kunjungan itu. Dan dia ya sudah tamunya pulang. Dan saat tamunya pulang dia lupa kuenya sambil 3 hari. Wah, setelah 3 hari dia ingat itu. Ya kue saya di dalam lemari. Saat dia buka dan ambil kuenya sudah busuk. Waduh. Temannya di seminari itu lihat, aduh sayang sekali, kuenya enak tapi busuk. Kalau engkau membagikan itu kepada saya, pasti itu gak busuk. Dan fraternya mau menjustifikasi dirinya. Karena fraternya itu bilang, kalau saya yang kue, saya bilang makanlah aku. Dan fraternya bilang, kalau begitu, kalau dimakan, lihatlah. Kalau dimakan itu pertama dipisahkan kan, ya gitu. Dan ditusuk. Ya. Setelah itu dimasukkan ke mulut dan dikunyah. Dan ditelan. Gak ada suaranya. Dan setelah ditelan berapa jam keluar dan dibuang. Itu menjadi akibat kalau kue itu mau dimakan. Dan frater yang menggoda frater yang lain itu, kalau engkau mengatakan seperti itu, kuenya bisa menjawab seperti ini. Aku adalah kue, makanan. Kalau gak dimakan, buat apa saya menjadi makanan? Buat apa? Maksudnya ya tentu saja kalau dimakan bisa dipisahkan dulu, ditusuk, dikunyah dan ya selanjutnya. Tapi itu tujuan saya sebagai makanan. Itu yang tidak dipahami oleh Petrus. Saat Tuhan Yesus bilang, oh saya disiksa, nanti disalibkan, wafat dan dimakamkan. Dia gak bilang, oh jangan. Karena pikirannya Petrus, Tuhan itu pemimpin sebagai ya yang membebaskan mereka dari Romawi. Tetapi Yesus ya, dia benar-benar tahu tujuannya. Itu menjadi makanan buat kita. Ya, dia bisa mengorbankan. Nah ini yang kita bisa dapat dari perayaan kita hari ini. Tuhan Yesus membangun Ekaristi supaya dia
benar-benar mengorbankan dirinya sebagai makanan. Dan tentu saja supaya itu terjadi, dia mengorbankan diri sampai dia memberi nyawanya kepada kita. Itulah keindahan dan akibat supaya Tuhan Yesus benar-benar membantu kita. Dia menjadi makanan. Nah, tetapi jangan keliru, bukan kita yang menjadi satu, bukan Tuhan yang menjadi satu dengan kita. Kita yang menjadi satu dengan Tuhan. Karena kalau makanan yang kue itu, pastilah itu menjadi bagian badan kita. Karena kita lebih tinggi lah tingkat kita dibanding kue. Tapi kalau Tuhan, tentu saja dia paling hebat, paling tinggi. Jadi kalau siap, setiap kita makan Ekaristi, ya, dia kita menjadi satu dengan dia, menjadi bagiannya Tuhan. Ada peningkatan diri kita, itu benar-benar kita terselamatkan. Nah, jadi sumber tenaga kita, sumber kekuatan kita Tuhan, yang kita menjadi satu dengan Dia. Jadi tema kita buat tahun ini di Keuskupan Surabaya, bersatu dengan Tuhan, Guru Tuhan dalam Ekaristi, dalam Ekaristi. Nah, itu pertama intinya, bahwa Tuhan itu sudah memberi nyawanya buat kita. Jadi kalau kita gak ikut Ekaristi, gak ke gereja, pasti kelaparan, kurang hidup kita. Ya, tentu saja kita bisa ambil di mana-mana makanan yang duniawi, tapi itu gak cukup, tidak cukup. Ada sang ibu datang dari kantornya masih capek, lapar dan capek. Tapi saat dia memeluk bayinya, dan bayinya juga senang sekali ada ibunya dan memeluk dia, ibu itu bilang, semua kecapean saya hilang. Nah, ada benarnya, tapi ada juga tidak benar. Maksudnya dia masih lapar, masih capek, tetapi ada sumber tenaga yang luar biasa. Secara makanan yang jasmani masih lapar, tetapi karena ada relasi yang kuat, dia dapat tenaga yang luar biasa sampai dia merasa sudah kenyang. Tapi tentu saja setelah itu dia bisa makan lagi karena masih lapar. Nah, ini yang kita dapati dalam Ekaristi, sumber tenaga, sumber anugerah yang luar biasa. Nah, itu bagiannya Tuhan memberi nyawanya kepada kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita benar-benar menerima Ekaristi? Bagaimana kita benar-benar membuktikan bahwa kita sudah pernah menerima Yesus di dalam hati kita, pikiran kita, hidup kita. Nah, satu buktinya adalah kalau Tuhan Yesus, apa yang Dia lakukan kepada kita, kita juga bisa melakukan kepada sesama. Nah, kalau kita hanya menerima Tuhan Yesus di hidup kita dan setelah itu gak melakukan apa-apa, nah kita salah paham. Ekaristi itu bukan hanya buat kita, tetapi buat kita supaya menjadi mampu melayani sesama. Nah, ini yang nanti kita ada pembasuhan kaki. Sebenarnya ada keruguan kemarin, apakah itu dijalankan atau tidak? Karena kalau tahun kemarin gak ada karena COVID. Tapi sekarang ya kita mulai beranilah. Nah, karena ini penting sekali. Gambaran yang luar biasa itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia membasuh kaki para rasulnya. Nah, kalau membasuh kaki itu pekerjaan bukan Tuhan atau yang pemimpin, tapi hamba. Tapi itu identitasnya Tuhan Yesus jelas sekali buat dia. Supaya kasih teladan contoh buat kita. Kalau saya, guru dan Tuhan, bisa membasuh kaki kalian, apalagi kalian. Jadi ini yang disebut hidup yang ekaristis.
Setiap kali kita melayani sesama, kita menghidupi Ekaristi itu dalam diri kita. Disitulah kelihatannya penyerapan Ekaristi itu di hidup kita. Jadi saya punya cerita lagi yang ada 3 orang yang berteman, 2 perempuan, 1 laki-laki. Nah, yang perempuan itu mereka tinggal di gedung yang sama, tapi yang 2 itu di lantai 2, yang laki-laki di lantai 1. Nah, laki-laki ini, pria ini pintar nulis. Dia seorang, bukan nulis, pelukis. Wah, luar biasa, lukisannya hebat sekali. Tetapi dia punya kelemahan. Apa kelemahannya? Dia seorang pecandu narkoba. Nah, jadi ya dia hidupnya gitu saja, maju mundur terus. Karena dia sudah maju, sudah menjadi lebih terkenal lagi dan turun lagi karena kecanduannya yang menghancurkan cara hidupnya. Tetapi dia orang baik sekali, tapi terbelenggu dengan kecanduan itu. Tapi dia berjanji kepada teman-temannya yang 2 itu dan kepada dirinya, sebelum saya meninggal, saya mau melukis lukisan saya yang paling indah, paling sempurna. Itu yang disebut masterpiece sebelum saya meninggal. Tapi ya gitu saja, itu omongan. Kalau orang pecandu itu bisa disebut omong-omong kosong karena ya sudah mau maju dan mundur lagi. Dan ada terjadi 2 perempuan ini, yang satu kena penyakit yang gak mereka tahu apa penyebabnya, tapi ya mulai turun kesehatannya. Dan anehnya begini, karena di luar jendela ada pagar, di pagar itu ada yang merambat yang tanaman, yang daunnya ketampil di pagar itu. Dan ya ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang coklat, dan mulai jatuh 1 per 1 daunnya. Dan orang ini, perempuan ini bilang, ya hidup saya seperti tanaman ini, mulai runtuh, mulai ya matilah. Jadi saya merasa kalau daun terakhir tanaman ini jatuh, saya juga sudah gak ada. Teman-temannya bilang, jangan begitu, ya hidupmu gak sama tanaman ini, mengapa digantungkan dengan keadaan tanaman ini. Tapi dia berpikir seperti itu. Jadi ya 1 hari lagi lewat, ya tetap mengurang, mungkin dari 18 daun menjadi 15, ya 10 dan 7, 3 sampai 1 daun saja. Dan malam itu hujan deras, anginnya keras sekali. Dan mereka yang teman perempuan ini, wah ini parah ini, karena dia juga rasa turun kesehatannya. Dan besoknya disuruh buka jendela, mereka gak mau karena kemungkinan besar sudah jatuh daun itu. Tapi dia maksa dan dibuka. Wah, untungnya masih ada daun yang 1 itu ketampil di pagar. Ya baiklah, gak apa-apa, masih ada hidup karena ini masih ada juga daunnya. Besok lagi buka, wah ada lagi daun yang ketampil di pagar itu. 3 hari, 4 hari, gak jatuh-jatuh daunnya. Jadi perempuannya bilang, dari pelajaran daun ini dia berjuang, gak jatuh meskipun ada hujan dan angin yang keras sekali. Dan dia berpikir, ya seperti daun halaman ini, tanaman ini saya juga berjuang. Nah singkat cerita, dia sembuh setelah seminggu atau 2 minggu lah. Dia sembuh karena gara-gara daun ini yang gak jatuh-jatuh. Perempuan yang orang ini gak meninggal, yang meninggal yang laki-laki yang pelukis. Mengapa dia meninggal? Ya karena sakit paru-paru. Ternyata mengapa?
Karena yang daun yang ada di pagar itu bukan daun asli. Itu lukisan. Karena malam itu ternyata yang pertama malam itu ada hujan deras sudah jatuh. Tetapi si orang pelukis itu seluruh malam dia melukis itu. Lukis dan dia kena hujan. Ya, tentu saja dia badannya sudah gak sehat. Jadi dia kena penyakit sampai 2 minggu dia meninggal. Tetapi lukisannya yang kelihatannya asli yang menyelamatkan temannya. Nah itu hidup yang ikaristis. Dia dapat keterampilan yang luar biasa. Dia punya kelemahan sebagai manusia, semua saja punya. Tetapi dia berani dan dia berusaha memakai keterampilannya itu untuk melukis. Lukisan itu yang bisa menyelamatkan temannya. Akibatnya adalah dia yang meninggal. Gak apa-apa. Karena memang itu harapannya. Sebelum saya meninggal, saya melukis lukisan yang sempurna. Kesempurnaan itu karena itu menyelamatkan temannya. Jadi kalau kita simpulkan semua ini, ada yang mengatakan sukses atau gagal gak terlalu penting. Yang penting adalah berhasil. Kalau kita praktikkan itu dalam hidup pelukis itu, mungkin dalam pikirannya seperti ini. Hidup atau mati gak terlalu penting. Yang penting adalah hidup kita sudah menjadi berkat dan bermakna. Nah itu yang hidup yang ikaristis. Maknanya adalah berbasis dengan cara pelayanan kita. Nah itu undangannya Tuhan Yesus. Bahwa saat saya melakukan ini, lakukanlah juga kepada sesama. Kepada teman-temanmu, termasuk musuh-musuh kalian. Beri nyawa kepada sesama. Nah, kalau kita berusaha untuk melakukan ini dan kita sudah dapat intinya perayaan kita hari ini, Kamis Putih, di mana Tuhan Yesus memberi dirinya sebagai makanan yang sangat menguatkan kita dan menyelamatkan kita. Kalau kita melakukan hal yang sama, sukses atau gagal gak terlalu penting. Yang penting adalah berhasil. Hidup atau mati, meninggal gak terlalu penting. Yang penting adalah hidup kita sudah menjadi berkat, sudah ada manfaat dan benar-benar bermakna. Amin.